adada kulli harfin kutiba au yuktab abadal abidina wa dahrat dahirina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama pada tempat yang paling Allah ridai, yang paling banyak pahalanya. Jadi tempat kita ini yang pertama sudah kita lakukan sholat berjamaah. Ini luar biasa karena adalah ibadah yang paling besar. Dan juga bertambah lagi dengan kita melaksanakan yang namanya majelis ilmu atau pengajian. Jadi kalau di atas bumi ini mau dicari tempat yang lebih mulia daripada tempat kita ini tidak ada. Yang setara banyak mungkin. Adanya tempat-tempat majelis pengajian yang lain ya. Maka kita bersyukur bisa hadir ke sini. Alhamdulillah pun kita makin ramai daripada malam Jumat yang lalu. Selanjutnya penghormatan saya yang terutama sekali kepada Bapak Dandim selaku pimpinan kita dan seluruh staf beliau yang selalu mungkin membimbing kita dan menjaga kita. Dan yang teristimewa sekali penghormatan saya kepada Bapak Amsal selaku Tengku Imam ya, imam kemasjidan kita. Jadi ini masjid ini walaupun kita tidak melaksanakan sholat Jumat, artinya ini adalah masjid untuk i'tikaf dan ibadah, bukan masjid jami. Kalau masjid jami itu masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Jadi sebagaimana biasanya ini untuk yang baru-baru, untuk yang baru malam ini sekitar berapa orang Pak Kepala? Tambah 60 ya? Oh ya, sekitar 60 lah, lebih kurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya saya nggak sanggup hitung lagi, karena kalau saya hitung habis waktu ini. Jadi alhamdulillah bahwa kita setiap malam Jumat kita selalu melaksanakan pengajian. Karena kebetulan ini kita baru-baru, maka kita fokuskan pengajian fardhu ain. Untuk waktunya ya, paling kurang itu sampai sholat isya, paling kurang. Tapi kalau nanti dalam forum ataupun dalam pengajian nanti berkembang tambah lebar masalah yang perlu kita diskusikan nanti lebih mungkin sampai jam 8:15 dan sebagainya. Jadi intinya yang harus diingat bahwa setiap malam Jumat kita tidak ada kegiatan lain kecuali ke masjid, jamaah maghrib dan jamaah isya. Itu saja yang diingat malam Jumat. Habis itu terserah. Habis itu ya ikut protokol kewajiban di sini. Jadi itu intinya. Kemudian materinya tentang fardhu ain yang harus kita ketahui ataupun kita belajar untuk bisa mengamalkan ibadah kita sehari-hari. Dalam hal ini saya mengambil materi sebagai acuan kitab Jami'ul Musannifat. Kalau yang terkenal sama orang Aceh itu kitab 8. Jadi saya ambil di situ sebagai ringkasannya, di situ ada acuannya. Nah, jadi di situ istilahnya diringkas tentang fardhu ain yang perlu kita ketahui. Tapi nanti dalam penjelasannya mungkin akan sedikit panjang lebar tergantung kebutuhan. Dan juga seperti Pak Amsal katakan tadi, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Dan kalau kita sudah mulai pengajian, diharapkan tidak ada yang berbicara lagi. Kalau mau berzikir silakan berzikir dalam hati. Nah. Oke, sebelum kita mulai ada pertanyaan. Sebelum kita mulai boleh tanya apa saja. Alhamdulillah, Kiban. Oh belum ada. Saya kira lun tunggu. Baguslah kalau belum ada, bisa kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala alaihi wa naf'ana bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Sebagai informasi karena kita sudah beberapa kali pertemuan, itu minggu Jumat yang lalu sudah kita dari pertama kewajiban dalam agama, kemudian kita masuk ke wudu. Syarat wudu secara garis besar sudah saya jelaskan. Kemudian rukun wudu yaitu membasuh muka beserta dengan niat. Saat air itu membasahi muka kita berniat sengaja saya berwudu karena Allah Ta'ala ataupun aku berwudu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya rukunnya adalah mencuci tangan itu seluruhnya, artinya dari siku sampai ujungnya. Kemudian mengusap air di kepala, kemudian mencuci kaki. Itu rukunnya yang wajib. Yang terakhirnya adalah tertib. Yang keenam, arti tertib adalah harus beraturan, sebagaimana yang sudah dijelaskan, tidak boleh dibalik-balik. Selanjutnya saya sudah jelaskan juga yang membatalkan wudu
ada yaitu 4 perkara. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kemaluan, apakah depan ataupun belakang. Kemudian hilang akal sebab apa saja, termasuk kalau tertidur itu bisa membatalkan wudu. Yang selanjutnya adalah bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit wanita kecuali mahram. Bersentuhan sama istri itu batal wudunya, karena istri itu sudah bisa kita nikahi dan sudah kita nikahi. Yang tidak batal adalah orang yang tidak bisa kita nikahi, seperti saudara, mama, mertua, ataupun kakak, adik dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah memegang yang namanya kemaluan dengan tangan yang putih ini. Nah, yang sebelah ini, kalau sebelah ini enggak batal, itu sudah kita jelaskan. Jadi perlu sedikit lagi saya jelaskan tentang sunat daripada wudu. Minggu lalu yang batal. Malam ini yang sunnah, ataupun kalau sempat tambah lagi nanti apa saja yang dilarang atau haram jika orang tidak ada wudu. Apa yang dilarang ataupun yang haram bagi seseorang yang tidak memiliki wudu. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan? Kalau ada boleh, kalau tidak ada ya nikmati saja. Tolong diperbanyak pertanyaan. Boleh tanya apa saja, yang penting seputar agama. Jangan tanya masalah ekonomi, mungkin saya kurang ngerti. Ataupun bisa ngerti juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 7. Kalau di kitab aslinya halaman 7. Qalal musannifu rahimahullahu taala alaihi wa naf'ana bi ulumihi amin rabbal alamin. Jangan lupa untuk bapak-bapak juga boleh bertanya. Jangan nanti nggak tanya lagi bapak-bapak karena sudah ada yang senior-senior. Faslun, bermula sunat air sembahyang itu yaitu, jadi sunnah di dalam berwudu. Jadi sebelumnya tolong dimengerti, dalam setiap ibadah itu ada 2 perkara yang sangat pentingnya. Yang paling penting adalah wajib atau rukunnya. Rukun adalah perkara yang harus ada dalam ibadah itu. Kalau rukun itu tidak ada, ibadah jadi tidak sah. Misalnya sholat punya 13 rukun, wudu tadi punya 6 rukun. 6 kegiatan utama yang harus ada dalam wudu, seperti tadi membasuh muka, mencuci tangan dan sebagainya. Itu namanya rukun, ataupun bahasa lainnya sesuatu yang wajib, yaitu harus dilakukan. Kemudian ada lagi yang namanya sunnah, yaitu untuk menyempurnakan, untuk membaguskan. Sunnah ini kalau kita tinggalkan tidak berdosa, ibadah tetap sah, namun pahala kurang. Ini tolong dipahami. Sunnah bila kita tidak melakukan tidak apa-apa, tapi pahala kurang. Dalam ibadah kita tidak boleh menganggap ada perkara yang wajib yang jadi rukun, kita salah sangka, kita menganggapnya sunnah, ini tidak sah ibadah kita. Maka perlu untuk kita hafal kadang-kadang yang menjadi rukun dalam sebuah ibadah. Nah, jadi ini yang pertama. Yang pertama adalah yang wajibnya dinamakan rukun, tidak boleh tinggal. Kemudian yang sunnahnya ini boleh kita kerjakan, boleh tidak. Tetapi dalam pengamalannya kita selalu melakukan yang namanya sunnah ini. Karena dia itu berbarengan dan tidak memberatkan. Nah, jadi yang pertama, pada saat kita berwudu itu sunnah membaca bismillah. Artinya seandainya saat berwudu karena buru-buru kita tidak baca bismillah, tidak apa-apa. Wudu tetap sah, namun pahala kurang karena tidak baca bismillah. Oke. Maka membasuh kedua tangan. Jadi sesudah baca bismillah, sunnah lagi kita cuci tangan dulu yang sampai pergelangan ini. Kadang-kadang ada kotoran, kadang-kadang ada najis, kadang-kadang ada apa. Jadi sunnah cuci tangan dulu, ini tidak wajib. Kalau kita lagi buru-buru, hal-hal sunnah ini semuanya tidak wajib. Ini yang saya jelaskan ini adalah perkara sunnah. Ini harus dibedakan lagi. Sunnah itu sendirinya ada 2 pemakaian. Yang pertama, sesuatu yang tidak wajib dikerjakan dalam ibadah atau sebagai penyempurnaan. Misalnya sunnah saat berwudu adalah berkumur-kumur dan sebagainya. Yang kedua adalah perkara yang dilakukan Nabi. Itu juga sering disebut dengan sunnah. Misalnya kan ada kita itu hidup harus mengikuti sunnah Nabi. Artinya perkara perilaku yang dilakukan oleh Nabi. Misalnya kalau masuk satu tempat mengucapkan bismillah, berdoa dan sebagainya.
Ada yang sunnah lebih ekstrem lagi, misalnya berjenggot misalnya. Itu kan sunnah Nabi juga. Bagus kalau mau dilakukan. Kalau enggak apa-apa. Kalau kita berjenggot kan dilarang. Jadi berjenggot itu sunnah Nabi. Dilakukan boleh, tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi ada dua pemakaian sunnah. Yang pertama sunnah Nabi, yaitu perkara perilaku yang dilakukan Nabi yang kita bagus untuk mengikutinya. Ada juga yang wajib kita ikuti, misalnya sholat dan sebagainya, itu adalah memang perkara ibadah utama. Kemudian selanjutnya sunnah ataupun kadang-kadang dikatakan sunat. Kenapa dikatakan sunat? Karena kalau ta marbutah itu dalam bahasa Arab ketika diwakafkan jadi dia bunyi ha. Maka ada orang yang menyebutkan sunnah diwakaf, ada yang menyebutkan sunat. Jadi tidak masalah itu. Yang penting kita tahu di mana pemakaiannya. Jadi malam ini kita pemakaiannya di wudu. Berarti sunat pada wudu itu ada beberapa perkara. Yang keduanya berarti tadi adalah membasuh tangan. Ini sunnah untuk kita lakukan. Banyak sekali pahalanya. Akan menghilangkan atau menggugurkan dosa-dosa yang ada di tangan kita. Itu salah satu fadilahnya. Jadi kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan Allah yang ada pada anggota wudu, di saat setiap kita itu orang Islam berwudu, itu hilang dosa kita. Maka orang-orang yang selalu berwudu dan sholat itu, kalau kata Nabi, dosa itu nggak akan tinggal di badannya. Macam orang yang punya istilahnya kamar mandi ataupun sungai, dia selalu mandi sehari 5 kali di sungai itu. Maka secara logika nggak mungkin dosanya tinggal di tubuhnya. Artinya daki atau kotoran tidak mungkin tinggal di tubuhnya karena dia selalu mandi 5 kali sehari. Berarti semacam dia bertobat 5 kali sehari. Inilah fadilahnya salah satunya. Maka walaupun ini sunat, jangan tinggalkan. Tetap sebelum berwudu bismillah, kemudian cuci tangan. Maka bersiwak, ini yang jarang, yaitu sikat gigi. Padahal pahalanya sangat besar. Salah satu sunnah wudu, sunat yang dilakukan ketika wudu adalah sikat gigi. Ini jarang sekali saya lihat nih orang sikat gigi. Ya, jarang sekali. Alhamdulillah tadi saya karena sambilan mandi sikat gigi. Ya, jadi gini, sikat gigi itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan siwak. Jadi sikat gigi itu adalah satu ibadah tersendiri dia itu. Pahalanya besar sekali. Salat dengan ada sikat gigi itu bisa 70 kali lipat. 70 kali lipat bisa lebih banyak pahalanya dengan tanpa sikat gigi. Bayangkan. Kemudian orang yang ada sikat gigi ini itu apa istilahnya, membuat kalau dengan belajar pemahamannya lebih kuat, ingatannya lebih kuat, pemahamannya lebih tajam. Jadi dalam hadis masalah wudu, masalah sikat gigi itu Rasulullah sampai-sampai pernah sikat gigi ini ingin diwajibkan, sehingga ada hadisnya laula an asyukka ala ummati la amartuhu bisiwak. Seandainya tidak memberatkan di atas umatku, sungguh aku akan memfardukan siwak atau sikat gigi. Jadi karena berat kita harus bawa sikat gigi, maka tidak wajib sikat gigi. Tapi Nabi ada rencana ingin mewajibkan karena pentingnya sikat gigi. Nah, jadi ini sikat gigi salah satu daripada sunnah daripada wudu. Kemudian as-siwaku mutahhiratul lil fahmi wa mardatul lirabbi wa mujlatul lil basar. Ini hadis yang lainnya. Sikat gigi atau siwak itu mutahhiratul lil fahmi. Itu bisa membukakan pemahaman kita. Wa mujlatul lil basar. Bisa membuat mata kita sehat. Jadi orang-orang yang sering sikat gigi itu matanya itu insyaallah tidak akan kabur sampai meninggalnya insyaallah. Kemudian wa mardatul lirabbi, membuat Allah itu ridha kepada kita. Ini jarang dilakukan. Salah satu sunnah Nabi yang mungkin sangat jarang kita lakukan adalah bersugi ataupun bersiwak ataupun sikat gigi. Jadi sikat gigi itu setiap waktu itu sunnah. Misalnya mau sholat sunnah, tapi ini bukan bab sikat gigi, nanti ke depannya ada bab sikat gigi memang. Dalam kitab fikih itu ada satu bab yang khusus menjelaskan cara sikat gigi. Karena ini ibadah yang besar pahalanya. Oke, kita padakan sampai di sini. Salah satu sunat dalam wudu adalah sikat gigi. Berarti sebelum kita kumur-kumur sikat gigi dulu, habis itu baru kumur-kumur. Sikat gigi itu jangan bayangkan harus ada Pepsodent, tidak. Sikat gigi itu boleh dengan apa saja yang permukaannya
kasar ataupun tidak licin. Boleh dengan sikat biasa, boleh dengan kayu arak, boleh dengan akar kayu, boleh dengan apa itu yang di kelapa itu, tapi ya. Kalau siwak asli itu bagus sekali. Kalau nggak ada lain boleh akar kayu. Bahkan kalau nggak ada lain boleh tangan kawan. Pinjam tanganmu aku mau siwak, boleh. Yang jangan tangan sendiri. Pokoknya sesuatu benda yang dia itu tidak licin. Kalau licin nanti tai giginya nggak bisa hilang. Nah, jadi gitulah. Boleh apa saja sunnah. Kemudian untuk dapat pahala sikat gigi tidak harus berulang-ulang. Dia cukup 1 kali ke kanan, 1 kali ke kiri, sudah oke. Misalnya kita ada sikat gigi, cret, nah 2 kali atau 3 kali lah paling kurang, sudah dapat pahala. Oke. Biasanya kalau tas besar itu saya bawa siwak Arab, siwak asli. Ini tas kecil ini mungkin ya kurang perkakasnya ini. Mohon maaf. Biasanya saya bawa. Kak KBD-nya di gini, ini untuk tambah amalan. Ya saya yakin kita pasti sikat gigi setidaknya ikut protokol dokter bahwa sehari 2 kali ya. Jadi tolong saat sikat gigi misalnya malam ataupun pagi tolong diniatkan. Aku sikat gigi karena Allah, itu niatnya. Sengaja aku sikat gigi karena Allah. Ataupun sengaja aku bersiwak karena Allah. Jadi tambah pahala. Karena saya yakin kita ini pasti sikat gigi. Karena sikat gigi kita itu malu sama kawan kalau bau mulut kan. Kita nggak bayang dapat pahalanya. Jadi mulai sekarang tolong tambah 1 lagi, niatkan. Jadi jadikanlah kebiasaan hidup kita ini sebagai amalan kita. Dapat pahala besar sekali. Oke? Saat sikat gigi nanti malam sengaja saya sikat gigi karena Allah Ta'ala. Sengaja saya bersiwak karena Allah Ta'ala. Ataupun aku sikat gigi karena Allah Ta'ala. Itu saja niatnya, nggak perlu banyak-banyak. Selanjutnya, sesudah bersiwak maka berkumur-kumur. Ini sunnah juga. Serta memasukkan air ke hidung, istilahnya istinsyak. Memasukkan air ke mulut, kalau dalam bahasa Arab itu namanya mudmadhah, ya. Kalau bahasa kita ya berkumur-kumur, dan memasukkan air ke hidung. Itu sunnahnya barengan. Barengannya gini, ambil air langsung ke mulut dan ke hidung. Itu paling banyak pahalanya. Kalau dipisah juga boleh. Berkumur 3 kali kemudian baru masukkan air ke hidung. Boleh. Jadi memasukkan air ke hidung ini adalah salah satu tata cara hidup sehat. Karena membuat istilahnya hidung kita ini, tenggorokan dan yang berhubungan dengan otak kita ini jadi lebih segar. Jadi kita itu tambah sehat. Kan ada orang-orang yang sakitnya misalnya di hidungnya itu sampai dibuang apa yang ada dalam hidungnya itu karena nggak biasa mungkin masukkan air ke hidung. Jadi itu sunnah memasukkan air ke hidung dan meniga-nigai pada membasuh. Jadi sunat ketika berwudu itu kalau cuci muka 3 kali, kalau kumur 3 kali, kalau cuci tangan 3 kali, cuci kaki 3 kali. Itu sunat, tidak wajib. Yang wajibnya adalah 1 kali. Oke? Kalau 1 kali tidak dilaksanakan ini tidak sah wudu. Jadi ingat, yang wajib 1 kali. Kalau 1 kali tidak dilaksanakan tidak sah wudu. Tapi meniga-nigai ini sunnah. Artinya kalau kita lanjutkan sampai 3 kali dapat pahala yang lebih banyak. Kemudian selanjutnya adalah maka menyapu sekalian kepala. Sunnah lagi saat berwudu itu sesudah kita cuci tangan, kita taruh air ke kepala, itu sunnahnya seluruh kepala itu kita usap. Itu dapat pahala banyak untuk menjadikan kepala kita sehat dan menghilangkan dosa yang ada dalam kepala kita. Nah, jadi disapunya seluruh kepala. Jadi dapat pahala banyak. Tapi kalau hanya untuk wajibnya boleh sekedar saja. Ambil air, sapu sedikit itu sudah oke. Ya, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan jangan lupa tunjuk tangan ya. Nah, selanjutnya sesudah menyapu daripada sekalian kepala, maka menyapu kedua telinga. Jadi ambil air, kita taruh di telinga itu sunat. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Tetapi ini sangat besar pahalanya dan menghilangkan dosa yang ada pada telinga kita. Ya. Dan juga membuat telinga kita jadi sehat. Karena biasanya telinga itu banyak kotorannya. Kalau tidak percaya boleh dibuktikan sendiri. Serta memasukkan kedua telunjuk ke dalam 2 lubang telinga. Jadi masukkan dalam telinga itu telunjuk kita. Ini tidak wajib. Tapi cara sunnah. Cara banyak dapat pahala supaya bersih. Ada orang yang salah paham. Saat mandi junub misalnya. Saat mandi junub itu bukan apa istilahnya
bukan telunjuknya yang dimasukkan ke telinganya, malah selang air dimasukkan ke telinga sehingga dia sampai tuli. Itu ada orang yang salah paham. Jadi istilahnya ngajinya nggak khatam, nggak sampai habis. Maka dengar baik-baik ini pengajian. Jangan sampai ini salah dalam amalan. Karena saya sudah banyak sekali mendapatkan saudara-saudara kita yang dalam beramal itu terjadi kekeliruan sehingga menyebabkan bahkan sampai dia sakit. Bahkan sampai dia itu harus masuk rumah sakit lagi. Dia itu mandi junubnya luar biasa, ambil selang, masukkan air ke hidung, masukkan air ke mata, masukkan air ke mulut. Kayak ini gila ini. Siapa yang suruh? Jadi yang sunahnya gimana? Kita cuci tangan, taruh tangan ke telinga, bukan taruh air. Kalau taruh air masuk ke dalam itu jadi tuli juga, jadi penyakit. Nah, jadi bukan air yang dimasukkan. Tangan yang sudah basah kita gosok-gosok supaya kotorannya hilang. Jadi paling istilahnya airnya cuma sedikit untuk menghilangkan kotoran itu tadi. Bukan dimasukkan ke dalam lubang telinga, bisa mampus kita. Oke? Jangan salah ya. Jadi kedua telunjuknya. Jadi sesudah daripada saat kita itu membasuh telinga, kita masukkan kedua telunjuk ke dalam dua lubang telinga dan jangan menambah-nambah ini dibuat ini. Dan jangan meninggalkan minta tolong. Artinya jangan dilebihkan ke dalamnya, ini bahaya kalau dilebihkan. Kemudian sunnah selanjutnya jangan kita minta tolong pada membasuh, artinya jangan suruh orang, tolong kau cuci kaki aku. Itu jangan. Artinya pahalanya nanti buat dia. Jadi biar pahala kita banyak. Boleh kita suruh wudhu sama orang, boleh misalnya orang tua yang nggak sanggup lagi ambil air, minta anaknya tolong wudhukan saya, kan itu ada kan. Jadi boleh, itu sah. Tapi kalau kita masih kuat jangan, nanti pahalanya kurang. Jadi kita cuci sendiri, ambil air sendiri dan sebagainya. Kemudian dan meninggalkan memercikkan bekas air sembahyang. Jadi air sembahyang yang ada pada tubuh kita itu biarkan dia itu menjadi saksi dan menjadi malaikat yang akan beristighfar kepada kita. Jadi menjadi saksi ibadah kita. Jangan dilap. Tapi kalau dilap enggak apa-apa, enggak haram, tapi rugi. Jadi air wudu itu enggak usah dilap, biarkan aja. Biarkan di tempatnya. Jadi meninggalkan memercikkan bekas air sembahyang dan mengucap dua kalimat syahadah sesudah daripada selesai berwudu serta menghadap kiblat. Jadi sunnah sesudah berwudu itu kita sembari menghadap kiblat, sambilan menghadap kiblat mengucap dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doanya kalau hafal, kalau enggak ya udah asyhadu Allah saja, oke? Tapi ingat, berdoa dikala sesudah wudu itu tempat mustajabah, artinya sangat besar kemungkinan diterima. Tempat yang diterima doa. Jadi saat sesudah berwudu itu tolong kalau berdoa sebutkanlah apa saja keperluan kita. Pakai bahasa kita aja, jangan bahasa Arab, nanti nggak bisa pula. Jadi misalnya mau dapat naik pangkat yang lebih besar atau gaji yang lebih besar, itu sesudah wudu berdoanya, oke? Ada pertanyaan? Nah ini sudah habis masalah sunnah wudu. Ada pertanyaan gimana? Yang jawab tadi belum ada pertanyaan, mana dia? Ini ada yang sudah mulai tidur ya. Ini kok lemah sekali ini ya. Tolong, kasih bangun tolong. Jangan lemah sekali, nanti tidak lewat nanti. Gimana, ada pertanyaan? Yang ngantuk minta tempat tidur. Memang saya akui kita ini banyak godaan karena kita ini perbuatan yang sangat besar pahala, itu buktinya langsung digoda sama tidur. Jadi tidak apa-apa, itu manusiawi biasa itu. Tapi ya kalau bisa dikurangi. Tidurnya nanti aja jam 8:30. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada lagi? Kalau enggak saya lanjutkan yang batalnya, kita punya waktu lebih kurang 15 menit lagi. Tapi azan siapa? Karena ini agak ramai, agak sedikit panas ini. Belum cukup ini udaranya. Apa? Jangan keciprat. Oh ya. Ya.
Ya betul betul. Saat berwudu Ada pertanyaan. Jadi salah satu yang penting saat wudu juga saat kita bersuci, misalnya kita saat ke kamar mandi itu harus betul-betul kita hati-hati. Jangan sampai ada najis yang istilahnya berpercikan ke kain kita ataupun celana kita. Itu yang laki-laki itu paling rentan. Ini mohon maaf karena kita ini rata-rata laki-laki ini tidak ikut sunnah Nabi. Itu kencingnya sambil berdiri semua itu saya lihat laki-laki. Padahal itu bukan sunnah Nabi itu. Sehingga saat berdiri itu paling rentan itu saat dipancarkan itu najisnya. Ada yang najis yang terakhir itu malah lari ke bawah. Ini mohon maaf. Jadi sampai membasahi batangnya sampai telinga celananya ini mohon maaf. Tolong dijaga kalau mau sah sholatnya. Jadi kalau kencingnya yang terakhir itu sudah lemah, dia ke bawah kena kain itu, kena celana, ini nggak sah sholatnya. Makanya harus hati-hati. Jadi saat kencing itu benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kencing itu istilahnya membal dia itu terpercik ke celana kita. Jadi mohon itu seragamnya tolong dinaikkan yang tinggi sampai dekat lutut terus. Yang sunnahnya gimana? Duduk kencing itu yang sunnah duduk jongkok macam perempuan kencing. Itu bukan bencong itu, memang sunnah Nabi seperti itu. Kalau kita lakukan seperti itu prostat kita ataupun kantong kemih kita itu istilahnya akan awet. Akan susah terkena yang namanya penyakit batu ginjal, kencing batu dan sebagainya. Kalau kena penyakit itu sakit sekali. Tanya sama orang-orang yang sudah kena, itu sampai keluar darah. Dia itu kalau mau kencing takut sekali, ini sakit sekali ini kalau mau kencing. Jadi dia lebih memilih tidak kencing satu hari daripada kalau kencing sakit sekali. Jadi kalau kencing sambilan duduk itu bisa menghabiskan sisa-sisa kotoran yang ada dalam kencing. Karena dalam kencing itu ada kotorannya juga macam pasir-pasir gitu yang kita tidak nampak. Jadi kalau mau sehat ikut sunnah Nabi. Kencing sambilan jongkok, walaupun mirip perempuan itu dapat pahala banyak karena ikut sunnah Nabi dan sehat. Oke, kalau misalnya tidak bisa kencing di tempat yang umum berdiri, masuk aja ke WC, kencing di WC, lebih banyak pahalanya. Ada pertanyaan? Bahkan ada hadis Nabi, banyak sekali itu orang-orang yang nanti di kuburnya itu disiksa gara-gara kencingnya tidak benar dicucinya. Gara-gara itu tadi dia sudah cuci kencingnya. Rupanya ada kencing yang merembes ke bawah yang dia nggak tahu. Jadi dia itu cuma cuci yang ujung kencingnya saja. Nah, jadi itu bahaya itu. Banyak sudah daripada umat Nabi Muhammad yang disiksa dalam kuburnya gara-gara kencingnya tidak beres. Oke, ini ada pertanyaan ini ya. Ya mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita ada dari saudara-saudara kita ya. Ada yang namanya Rian Agustian ada? Ada? Mana Rian Agustian? Pulang? Mana beliau? Ini ada kakeknya ini ada kakeknya nih, entah kakeknya siapa nih? Pak Haji Azhari siapa? Saudara? Jadi pesan beliau jangan sampai tertidur dalam pengajian, apalagi nggak ikut pengajian. Oke. Jadi ada pertanyaan, orang yang dalam perantauan yang tidak sembahyang di hari Jumat karena takutnya kosong bila tidak punya paspor ataupun ditangkap, bagaimana hukumnya? Boleh kalau misalnya berbahaya, tidak aman, tapi jangan dicari-cari. Kalau misalnya ini ada banyak saudara kita yang di Malaysia itu tidak punya paspor ataupun paspornya sudah mati. Itu kalau misalnya orang itu ke masjid ditangkap sama polisi sama si bin di sana, itu kan bahaya, nggak bisa dilepas lagi. Itu boleh menghindari itu. Tapi jangan, harus kita coba cari tempat yang aman. Jangan langsung kita nggak ke masjid. Berarti misalnya pasti ada polisi yang nangkap kita, baru boleh kita ndak pergi ke situ. Ya, jangan ini alasan ini jangan dicari-cari, jangan dibuat-buat. Kalau dibuat ini dosa besar. Bagaimana niat solat qada? Nah ini yang mau qada solat. Halo, sholat qada pada dasarnya kalau sholatnya itu gampang sekali.
Sama seperti sholat yang kita lakukan sehari-hari. Cuman bedanya saat niatnya saja. Sunnah kita tambah, sengaja saya sholat fardu duhur qadha karena Allah Ta'ala, itu saja, tambah qadha saja. Ataupun saya sholat qadha fardu duhur, itu saya boleh. Bahkan kalau kita tidak meniatkan qadha juga tidak apa-apa, juga sah sholat kita. Karena meniatkan qadha itu sunnah. Karena sistemnya orang yang tinggal sholat itu, sekali tinggal sholat itu langsung bolong di belakangnya. Jadi kita itu saat mengqadha sholat adalah mengisi bolong yang tadi itu. Jadi walaupun tidak niat qadha tetap sudah masuk ke qadha. Jadi otomatis. Tapi supaya dapat banyak pahala niatkan qadhanya. Berarti saya sholat fardu maghrib qadha karena Allah Ta'ala. Aku sholat fardu maghrib qadha karena Allah Ta'ala. Ini paling ringkas. Kalau mau lebih adalah aku sholat fardu maghrib 3 rakaat qadha karena Allah. Ya, selanjutnya kalau kita sakit gigi selepas ambil air sembahyang boleh batal ke air sembahyang kita? Sakit gigi sesudah ambil wudu apakah batal wudu? Tidak batal. Bahkan kalau kita minum obat ataupun pakai apa itu namanya, misalnya untuk anti sakit di giginya. Karena batal wudu cuma 4 perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak lebih. Batal wudu cuma karena kentut dan sebangsanya, semacamnya. Kemudian adalah tersentuh kulit laki-laki dengan perempuan, kemudian hilang akal, kemudian memegang yang namanya kemaluan. Itu saja, tidak ada yang lain. Sikat gigi di waktu mandi langsung berwudu, tidak lagi kita bersiwak dengan kayu Arab. Sama fadilahnya. Fadilah tidak sama, pahala dapat. Tetap lebih banyak fadilah sikat gigi dengan yang namanya kayu arak, karena itu adalah sunnah Nabi. Kita ada waktu 10 menit lagi. Jadi saya sambung ya. Jadi selanjutnya faslun bermula barang siapa yang binasa air sembahyang. Ini tolong diperhatikan, perkara-perkara yang diharamkan bagi kita bila tidak ada air sembahyang. Karena apa istilahnya, mengambil wudu ini adalah ibadah dan syarat bagi ibadah. Maka ada hal yang bila kita tidak ada wudu dilarang untuk kita lakukan. Jadi bermula barang siapa yang binasa air sembahyang, arti binasa wudunya sudah batal, maka haram atasnya tawaf. Ini yang pertama. Kalau kita misalnya di Mekah, kita tidak boleh tawaf tanpa wudu, tetap harus berwudu kembali. Kemudian selanjutnya haram orang yang tidak ada air sembahyang melakukan sholat. Jadi kalau kita sengaja sholat tanpa mengambil wudu itu dosa, itu bukan bagus, itu dosa. Kecuali tidak ada air dan tidak ada tanah. Misalnya kita terkurung di suatu tempat, itu lain lagi masalahnya. Itu akan dibahas di dalam pembahasan yang lain. Kemudian selanjutnya yang haram bagi orang tidak ada air sembahyang adalah menyentuh Quran, menyentuh mushaf. Memegang Quran ataupun mengangkatkan Quran, ini haram. Dan menyentuh satu tulisan yang memang dikhususkan untuk Quran. Jadi ingat, saat kita tidak ada wudu jangan pegang Al-Quran. Tapi Al-Quran di sini yang dimaksud adalah Al-Quran yang tanpa tafsir. Al-Quran yang hanya Al-Quran tok, tidak ada gabungan lain. Kalau Al-Quran di HP boleh pegang. Kalau Al-Quran yang ada di tafsir boleh pegang. Kalau ada Al-Quran dalam buku-buku misalnya ada ditulis ayat Al-Quran, itu boleh pegang. Jadi yang nggak boleh pegang dan tidak boleh diangkat Al-Quran asli yang mushaf. Misalnya kan ada kita beli Al-Quran yang macam itu, itu yang dalam itu lemari itu Al-Quran tok-tok itu, nggak boleh pegang itu. Itu kalau Al-Quran tok-tok, itu jangankan pegang Al-Qurannya, kulitnya saja nggak boleh pegang. Sampai penanda batas halamannya nggak boleh pegang. Itu diingat itu. Tidak boleh memegang Al-Quran yang mushaf bagi orang yang tidak ada air wudu. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa pegang HP. Jadi walaupun nggak ada wudu bisa membaca Al-Quran. Nggak apa-apa, nggak masalah. Daripada nggak pernah baca Al-Quran, lebih baik baca Al-Quran walaupun nggak ada wudu.
Karena mungkin untuk ambil wudhu mungkin agak susah, harus ke kamar mandi, harus jauh lagi dan sebagainya. Oke, selanjutnya, dan boleh, ini ada sedikit penjelasan, boleh kita mengangkat Al-Quran atau membawa dia jika itu kita lakukan bersama dengan benda yang lain. Jadi kalau sama-sama benda, sama buku, sama kitab, itu boleh. Al-Quran dibawa sekalian, itu boleh. Yang jangan hanya Al-Quran saja. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan. Ini jangan malah rame, ini malah nggak ada pertanyaan ini. Jadi apa saja masalah agama tolong didiskusikan, karena masalah agama ini tidak bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita. Dia itu punya peraturan yang khusus dan diwariskan. Agama ini harus diwariskan bersanad. Nggak boleh menurut pemikiran kita, karena agama ini milik Allah dan Rasulnya. Maka sistem kita itu adalah pengajian yang bersambung sanadnya. Artinya dari guru kita belajar sama guru belajar sama gurunya sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau ilmu-ilmu lain kita boleh menciptakan ilmu baru, tapi kalau ilmu agama nggak boleh. Hukumnya itu sesat menyesatkan. Nah, jadi kalau masalah agama harus memang belajar daripada kitab dan orang yang istilahnya bersanad ilmu kalau dalam masalah agama. Maka kalau ada orang belajar agama di fakultas itu istilahnya apa? Kekeliruan yang nyata. Masa belajar agama di fakultas itu bukan tempat belajar agama. Jadi bisa membahayakan itu. Jadinya nanti seperti Islam sekuler dan lain-lain yang anti agama dan sebagainya. Selanjutnya kita sambung sedikit lagi tentang masalah yang haram bagi orang yang tidak ada wudhu. Jadi tadi boleh misalnya kita membawa Al-Quran itu bersama mata benda, jika kita niatkan bahwa yang kita bawa itu adalah benda. Dan boleh membalikkan halaman Quran dengan kayu, artinya kita tekan ya. Dan boleh bagi anak-anak menyentuh Quran karena ingin belajar. Jadi boleh. Kalau kita bukan lagi anak-anak, kalau kita semuanya sudah menjadi bapaknya anak-anak. Gimana, ada pertanyaan Pak Awal? Kenapa kosong? Jangan hilang semangat sama anak-anak. Gimana Pak Amsal? Ada? Ini sudah mau isya nih. Berapa menit lagi? Kalau enggak ada, ini ada pertanyaan ini. Batas muka yang wajib dibasuh. Ini bagus sekali pertanyaan. Jadi saat kita membasuh muka, itu harus bagian muka semuanya kena air. Kalau enggak sah. Jadi batas muka ini harus saya tunjukkan adalah batas tumbuh rambut yang normal. Ini ingat. Kemudian sampai dengan telinga. Kemudian sampai dengan leher. Artinya di bawah dagu ini wajib kena air. Leher enggak wajib, tapi supaya sempurna kena. Leher ini harus dibasuh juga supaya sempurna. Karena takutnya nanti nggak kena. Jadi saat kita membasuh muka, basuh sampai ke rambut ini harus dikenakan semua dengan air. Kemudian telinga kena air, kemudian leher kena air. Sebelah sini juga seperti ini. Dan apa saja yang ada dalam muka, misalnya ada bulu, ada kumis, ada jenggot, itu semua harus sampai air. Kemudian kalau yang perempuan ini bahaya ini. Tolong diingat yang perempuan, ini ramai perempuan di sini. Jadi ini ada istilahnya rambut yang tumbuh di depan telinga, nama kerennya jambang. Nah ini jambang ini kalau perempuan itu panjang ke sini sampai ke bawah itu harus dicuci. Jadi tolong ingat yang perempuan, kalau jambang itu kalau nggak mau cuci ya potong saja, karena dia itu biasanya dilupakan atau ditarik ke belakang, jadinya tidak terbasuh, itu bahaya. Alhamdulillah. Keadaan corona nggak bisa Jumat, bagaimana? Ya nggak apa-apa, karena Jumatnya nggak bisa. Nggak masalah, nggak berdosa tidak melakukan sholat Jumat, karena keadaan yang darurat dan berbahaya. Kita ikut saja protokol kesehatan dan tidak perlu dibantah-bantah. Tapi kalau seandainya sudah normal dan pemerintah sudah memutuskan bahwa dilakukan Jumat kembali, itu jangan minta alasan lagi. Jadi biasanya orang-orang itu di saat ada Jumat itu tidak pergi Jumat. Alasannya macam-macam. Di saat tidak ada Jumat tanya-tanya ini kenapa Jumat tidak ada. Jadi alhamdulillah
kita ikut saja bagaimana peraturan ya. Nggak masalah tidak dilakukan saat salat Jumat bila itu karena darurat atau sebuah kepentingan. Karena ada sekitar 30 atau lebih sedikit perkara yang dibolehkan, gara-gara perkara itu kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Termasuk hujan deras. Boleh nggak sholat Jumat kalau hujan deras? Kalau kita misalnya tidak ada payung ataupun nggak bisa pergi ke tempat Jumat. Nah, ini bagus lagi juga pertanyaan ini biasa terjadi. Saat kita sudah wudhu, pas kita jalan misalnya mau ke tempat sholat atau di masjid, terinjak yang namanya tai cicak. Apakah kita harus wudhu lagi? Ya, jawabannya tidak perlu wudhu lagi, cukup mencuci kaki. Ini ramai juga orang yang karena kena tai cicak itu dia ke tempat wudhu mengambil wudhu ulang. Ini keliru, tidak perlu. Jadi membuat habis waktu, bahkan bisa tinggal jamaah. Bagaimana hukumnya baca Quran tanpa wudhu? Boleh. Yang nggak boleh pegang Quran ataupun angkat Quran. Kalau kita baca Quran tanpa wudhu boleh, tidak berdosa, namun pahalanya kurang. Karena sunat saat berwudhu itu saat baca Quran itu berwudhu. Jadi pahalanya kurang. Hukumnya boleh. Ya, orang berjunub. Jadi orang yang berjunub yang sedang berhadas besar itu dilarang baca Quran. Bacanya yang dilarang. Yang dimaksud baca apa? Yaitu mengucapkan huruf dengan lidah dan mengeluarkan bunyi huruf. Ini yang dimaksud baca. Sehingga kalau ada orang dalam sholat, ini diingat nih ya, yang sholat nih, tolong ingat yang sholat, baca Fatihah, baca rukun dalam sholat itu harus didengar sendiri oleh telinga kita seandainya tidak ada orang. Artinya harus keluar suara. Saya banyak melihat orang-orang yang baca surat ataupun bacaan dalam sholat itu hanya menggerak-gerakkan mulut. Ini tidak sah. Karena diwajibkan membaca. Yang dimaksud dengan membaca adalah talafud, mengeluarkan suara daripada huruf hijaiyah. Kalau kita hanya med abah ataupun gerak-gerak abah itu tidak bersuara walaupun kita sudah baca. Ini harus diingat bedanya. Jadi yang diharamkan dalam ketika berjunub atau belum mandi wajib membaca Quran. Yang haramnya gimana? Ya baca. Kalau kita gerak-gerak mulut saja kita lihat Quran, gerak-gerak mulut saja tidak ada bersuara, itu tidak haram. Nah, enggak dosa karena yang diharamkan adalah membaca dengan melafadzkannya. Kemudian kalau kita hanya baca saja dengan mata tanpa menggerakkan lidah itu lebih tidak haram lagi. Kemudian ada lagi dibolehkan, kebetulan tadi kami baru selesai pengajian itu di penjara tadi sore habis sebelum asar. Boleh kita baca Al-Quran yang sudah dijadikan wirid ataupun doa. Misalnya kita mau baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Boleh kita bacakan itu dengan niat zikir, dengan niat doa. Kalau kita baca Qul huwallahu ahad di saat berjunub dengan niat baca Quran, ini dosa. Nah, jadi ini malah goblok, bukan dapat pahala. Goblok itu di atas bodoh ya. Kalau ada orang bodoh biasa bodoh, ini goblok. Mohon maaf ya. Artinya keterlaluan bodohnya. Mohon maaf. Jadi ada ibadah-ibadah yang kita lakukan kadang-kadang malah berdosa dengan ibadah. Makanya perlu ilmu. Itu bukan oh ini lelaki yang soleh selalu baca Quran, saat junub juga baca Quran. Ini malah keterlaluan, itu dapat dosa. Jadi sekali lagi saya ingatkan, saat kita sholat baca Al-Fatihah dan tahiyat akhir itu ataupun doa yang wajib dalam sholat itu harus bersuara. Ukurannya seandainya kita sendiri tidak ada orang lain, wajib didengar oleh telinga kita sendiri. Tapi kalau misalnya di tempat yang agak bising, misalnya di samping jalan, itu kalau tidak terdengar oleh telinga sendiri tidak apa-apa. Tapi wajib baca, wajib mengeluarkan suara. Dan tidak perlu besar. Misalnya kita ikut jamaah, suara imam besar sekali misalnya. Imam baca ayat besar sekali. Saat kita baca Al-Fatihah tidak terdengar yang kita baca, ini tidak apa-apa. Karena terhalangi dengan suara imam. Jadi yang intinya saat sholat itu bacaannya harus dikeluarkan ataupun terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi jangan hanya menggerak-gerakkan mulut.
ini tidak sah. Jangan nanti waktu diperiksa sholat, nanti kita mau istilahnya protes sama malaikat. Malaikat catat kita tidak sholat. Kenapa? Karena tidak sah. Baca Fatihahnya nggak dibaca, cuman diniatkan dalam hati, hanya digerakkan lidah. Nah, jadi sholatnya tidak sah. Nanti kita jangan protes sama malaikat, karena aturannya sudah jelas. Jadi dalam agama itu aturannya jelas, regulasinya jelas, tata caranya jelas, waktunya jelas, semuanya jelas. Yang nggak jelas ya kita yang belum punya ilmu. Ini mohon maaf. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini karena sudah jam 8 lewat 5 menit. Sahkah sholat kita kalau rambut dicat bukan hitam? Kalau dicatnya itu catnya tidak melapisi, hanya mewarnai, ini sah sholatnya. Ya. Ada misalnya orang cat rambut, waktu dipegang rambutnya itu ndak jadi tebal dengan gara-gara cat. Nah, misalnya macam dawat spidol itu. Jadi tetap sah sholatnya karena tidak menghalangi sampai air. Jadi gimana? Ketuanya mana? Nih tolong ketuanya tolong ditanyakan. Mana ketua? Siapa ketua? Ada kita pilih ketua. Misalnya kan dalam satu regu ada ketua. Ini udah habis waktu. Sama. Mana ketua? Mana ketua? Tolong jadi ketua lah. Jangan ketua malah tidur aja ini. Di luar pelajaran ini boleh. Di luar yang saya bahas boleh. Tanya apa saja saat apa misalnya di luar lagi misalnya mau membersihkan baju atau apa. Jadi mungkin ini malam pertama ini agak kurang mengerti peraturan mungkin ya. Nanti untuk malam Jumat yang akan datang tolong disiapkan konsep ataupun apa sajalah boleh disiapkan supaya dengan ada pengajian seperti ini itu masalah agama kita jadi istilahnya ada solusinya. Jadi kita dengan belajar ilmu seperti ini membuat ibadah kita jadi nyaman dan benar. Banyak orang yang susah dengan ibadahnya karena dia tidak punya ilmu. Gimana? Alhamdulillah. Ada yang saudara kita yang dari Eropa sedang ikut pengajian sama kita. Kemudian ada yang dari Dubai, dari Qatar, ini banyak ini. Alhamdulillah dengan adanya pengajian online seperti ini banyak orang-orang Aceh di sana bisa ngikut pengajian lagi. Karena di sana karena corona ini luar biasa. Bolehkah tayamum di dinding mobil? Nah, ini bagus sekali pertanyaan karena sering kita lihat di YouTube itu dibodohi kita itu. Tayamumnya di dinding pesawat, nggak boleh hukumnya karena itu nggak ada debu. Karena pesawat itu lebih bersih daripada rumah kita. Rumah kita aja nggak ada debu, pesawat itu berkali-kali itu dihisap debunya. Tapi kalau mungkin ditanyakan, Pak Ustadz boleh nggak tayamum dengan debu yang ada di luar pesawat? Itu boleh kalau memang ada debu. Kalau ada ya. Tapi sepanjang yang saya ketahui nggak ada berdebu karena itu protokol untuk menjaga kebersihan pesawat itu lebih ketat. Jadi nggak boleh di mobil, nggak boleh di pesawat nggak boleh. Tapi kalau misalnya di mobil itu memang ada debu, boleh. Debu yang dimaksud adalah debu dari tanah ya, debu dari tanah. Karena ada sebagian yang berbuat demikian. Mungkin kalau di mobil banyak debunya, boleh lah kalau di belakang mobil. Misalnya lagi-lagi keadaan yang mataharinya mungkin agak terang, biasanya debunya banyak itu, boleh. Kalau ada debu ya catatannya kalau ada debu, kalau nggak ada debu jangan dipura-pura ada debu. Oke, mungkin sudah cukup ya. Ambil wudu dengan dua telapak tangan, kiban, apakah hilang sunnah nggak hilang sunnah? Itu nggak masalah. Kalau orang masih junub, apakah boleh makan atau pergi ke tempat lain? Jawabannya boleh, tapi makruh. Saat junub makan itu makruh. Supaya nggak makruh, misalnya kita mau makan nggak sempat mandi junub, ambil wudu supaya hilang makruhnya. Tapi ini bukan dosa ya. Makruh ini sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tidak benar, tapi nggak dosa. Kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Itu makruh. Jadi kalau sudah lagi junub mau makan, tolong ambil wudu. Karena kalau mandi nggak mungkin misalnya kita sudah junub, ada tamu misalnya, nggak sempat mandi itu boleh keluar terus, itu muliakan tamu, dapat pahala, tidak makruh. Jadi misalnya kita berjunub,
ada suatu keperluan yang harus dibeli. Misalnya kita mau beli telur ataupun apalah yang penting. Itu boleh keluar, tidak makruh. Yang makruh keluar tanpa ada tujuan. Misalnya mau jalan-jalan entah kemana. Nah, itu makruh hukumnya. Oke? Ada orang pergi ke tempat Jumat sudah telat, sudah diqamat dan mau sholat. Itu gimana? Jumatnya sah namun pahalanya kurang. Karena dia itu tidak mendengar hukum, tidak mendengar rukun khutbah. Artinya Jumat itu tidak sudah cukup dengan sholatnya 2 rakaat itu. Karena kalau ada orang yang datang ke tempat Jumat telat, misalnya imam sudah rakaat kedua dan sudah ruku rakaat kedua, yang telat ini tidak mendapatkan 1 rakaat pun, maka itu saat dia bangun wajib 4 rakaat. Wajib bangun 4 rakaat. Jadi salat zuhur. Ini beda hukumnya. Kalau kita dapat mengikuti 1 rakaat saja daripada sholat Jumat, misalnya datang kita sudah telat, imam sudah 1 rakaat, lagi baca ayat rakaat kedua, maka kita ikut imam salat Jumat itu, maka salat kita ini sah dinamakan salat Jumat. Namun pahalanya ya jelas kurang. Artinya waktu bangun nanti masbuk cuma 1 rakaat, nggak perlu tambah 4. Tapi kalau telatnya sampai 2 rakaat telat, tidak 1 pun rakaat kita dapatkan, imam sudah ruku di rakaat kedua salat Jumat, nanti kita sempurnakan sesudah salam imam ataupun tahiyat akhir kita, nanti kita bangun 4 rakaat. Jadi niatnya sholat duhur, bangunnya niatnya sholat Jumat, bangunnya sholat duhur. Saya kira demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Alhamdulillah, ini yang online juga ramai, yang offline juga ramai ini. Terima kasih kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekarang mari kita sholat Isya berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dulu. Mari kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.